Sumpah Amukti Palapa yang diucapkan Gajah Mada tidak lain adalah sebuah tekad untuk mewujudkan doktrin Cakrawala Mandala yang dideklarasikan oleh Prabu Kertanegara dari Singosari. Gagasan besar dari doktrin ini adalah untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara dalam menghadapi perang hegemoni dua kekuatan besar yang mengancam wilayah-wilayah di Nusantara, yakni Kekaisaran Mongol di daratan Cina dan Kemaharajaan Chola di India. Perairan Nusantara yang menjadi lalu lintas kapal-kapal lintas benua serta wilayah-wilayahnya yang terdiri dari berbagai kepulauan jika tidak bersatu membuat wilayah ini sangat mudah untuk ditaklukkan. Serangan kerajaan Chola dari India kepada Sriwijaya yang menyebabkan keruntuhan kerajaan besar itu menjadi pelajaran penting betapa rapuhnya bangsa-bangsa di Nusantara jika hanya berdiri sendiri-sendiri. Singosari telah merintis upaya menyatukan Nusantara melalui ekspedisi Pamalayu pertama dan kedua. Ekspedisi ini telah berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan di pesisir barat Pulau Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan Pulau Sumatera. Namun ironisnya, ketika Singosari mengirim sejumlah besar kekuatan militernya ke luar negeri, pertahanan di dalam negeri menjadi lemah. Dan ketika terjadi pemberontakan di dalam negeri, kekuasaan Singosari runtuh. Majapahit yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Singasari kembali melanjutkan gagasan menyatukan Nusantara di bawah pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi. Kemudian dilanjutkan oleh Hayam Wuruk dengan seorang Mahapatih yang sangat legendaris, yaitu Gajah Mada. Majapahit berhasil menjadikan Nusantara sebagai kekuatan besar yang disegani dunia. Ancaman Mongol untuk menyerang kembali setelah serangan pertama ke Pulau Jawa berhasil dipecundangi oleh Majapahit tidak pernah terwujud lagi. Begitu pula Chola yang kehilangan kekuasaan di bekas kerajaan Sriwijaya tidak pernah kembali lagi. Hal ini membuktikan bahwa Majapahit telah menjadi kekuasaan yang disegani di kawasan Asia. Menyatukan wilayah-wilayah di Nusantara tidak cukup dengan mengandalkan kekuatan militer saja, tetapi diperlukan juga keahlian seni dalam berdiplomasi. Gajah Mada bukan hanya ahli militer, namun juga seorang pemikir dan piawai dalam berdiplomasi. Ada legenda yang hidup di kalangan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat yang mengisahkan bahwa di tempat itu Gajah Mada nyaris kehilangan seluruh pasukannya berhadapan dengan pasukan sekutu dari suku Dayak. Namun dengan keahlian diplomasinya, Raja Dayak dari kerajaan Bangkule Rajang justru menjadi sekutunya. Bagaimana kisahnya? Simak terus video ini. Kerajaan Tanjung Pura telah berdiri sejak abad ke-8. Kerajaan ini awalnya adalah bagian dari kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang diperintahkan oleh bangsa Melayu. Namun pasca runtuhnya Sriwijaya, Tanjung Pura menjadi bawahan kerajaan Singosari pada masa Prabu Kertanegara. Pada masa menjadi bawahan Kediri, Tanjung Pura bernama Bakulapura. Baku dalam bahasa Sanskerta berarti Tanjung. Namun pasca runtuhnya Singosari, Tanjung Pura menjadi kerajaan yang otonom. Tanjung Pura semula berpusat di negeri baru yang juga disebut Tanah Kayong atau Ketapang saat ini. Namun dalam sejarahnya Tanjung Pura pernah beberapa kali memindahkan pusat pemerintahannya untuk menghindari serangan perompak bajak laut dan serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Tanjung Pura hanyalah salah satu dari banyak kerajaan yang ada di Pulau Kalimantan. Ketika Gajah Mada menyebut Tanjung Pura sebagai salah satu wilayah yang akan ditaklukkan dalam sumpahnya, yang dia maksudkan adalah seluruh Pulau Kalimantan. Tanjung Pura atau Tanjung Negara adalah sebutan Pulau Kalimantan pada masa Majapahit. Negara Kertagama mencatat negara-negara di Nusa Tanjung Negara adalah Kapuas Katingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kandangan, Landas Samadang, Tirem, Sedu, Barune, Kalkah, Saludung, Solot, Pasir Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kute, dan Malano adalah yang terpenting dari negara-negara di Nusa Tanjung Pura. Tampaknya kerajaan Tanjung Pura membawahi kerajaan-kerajaan lain yang disebutkan di dalam naskah negara Kertagama tersebut. Maka dengan menundukkan Tanjung Pura, dengan sendirinya kerajaan-kerajaan bawahannya pun ikut tunduk.
Ada dua kerajaan suku Dayak yang tidak tercatat di dalam negara Kertagama, yakni Kerajaan Nan Sarunai di Amuntai, Kalimantan Selatan, dan Kerajaan Bahanapura di Mempawah, Kalimantan Barat. Tidak tercatatnya kedua kerajaan ini kemungkinan keduanya tidak tunduk pada Kerajaan Tanjung Pura. Episode kali ini kita akan menyorot riwayat kedua kerajaan tersebut ketika berinteraksi dengan pasukan Majapahit. Menundukkan Tanjung Pura bukanlah hal yang sulit bagi Majapahit, sebab kerajaan itu pernah menjadi bagian dari kekuasaan Singosari pada masa Prabu Kertanegara. Perkawinan antar bangsawan kedua kerajaan itu juga telah melahirkan bangsawan-bangsawan berdarah campuran. Maka untuk menundukkan Tanjung Pura tidak diperlukan operasi militer, cukup dengan jalan diplomasi. Tetapi terhadap beberapa wilayah yang tidak tunduk kepada Tanjung Pura, operasi militer dilancarkan untuk menaklukkannya. Tanjung Pura dipilih Majapahit sebagai pusat pangkalan armada militernya sekaligus sebagai ibu kota bagi kerajaan-kerajaan taklukan Majapahit di pulau tersebut. Namun pada perkembangan selanjutnya, Pulau Kalimantan dibagi menjadi 3 mandala atau 3 wilayah, yaitu Mandala Tanjung Pura atau Sukadana untuk wilayah barat, Mandala Nusa Kencana atau Banjarmasin untuk wilayah selatan, dan Mandala Borneo atau Brunei untuk wilayah utara. Penaklukan Majapahit kepada kerajaan-kerajaan lain menurut Profesor Slamet Mulyana tidak sama dengan pengertian kolonialisme pada abad modern. Majapahit tidak memeras kerajaan-kerajaan bawahannya untuk mendapatkan komoditas dan upeti secara berlebihan. Upeti hanya sebagai syarat pengakuan terhadap kekuasaan Majapahit saja. Hal itu sejalan dengan catatan berita Tiongkok pada masa dinasti Ming yang mencatat bahwa di wilayah Wumi yang dimaksudkan adalah Borneo atau Pulau Kalimantan, rajanya setiap tahun mempersembahkan 40 kati kapur barus kepada Raja Jawa. Persembahan upeti itu hanya sebagai tanda kesetiaan dengan pengakuan sebagai wilayah bawahan Majapahit. Gajah Mada melakukan operasi militer kepada wilayah-wilayah yang tidak tunduk kepada Tanjung Pura. Mulailah ia mengirim pasukan untuk menyerbu Kayutangi. Kayutangi adalah sebuah kota di tepian Sungai Martapura di Kalimantan Selatan. Sebelum mendapatkan serangan dari Majapahit, menurut Cilik Riwut, Kayutangi adalah pusat kehidupan sosial dan politik suku Dayak. Wilayah ini sebenarnya masih bagian dari kekuasaan Tanjung Pura, namun tampaknya tidak mau tunduk kepada Tanjung Pura sehingga menjadi sasaran pertama serbuan Majapahit. Melalui operasi militer, pasukan Majapahit berhasil menguasai wilayah Kayutangi. Karena serbuan itu, orang-orang Dayak menyingkir dari wilayah tersebut. Sementara orang-orang Melayu yang berasal dari Sriwijaya dan juga telah lama menetap di situ tetap tinggal dan mengakui kekuasaan Majapahit. Orang-orang Melayu yang telah lama menetap di wilayah tersebut serta telah kawin-mawin dengan orang-orang pribumi, yakni suku Dayak, melahirkan keturunan campuran yang kemudian disebut sebagai suku Banjar. Orang-orang Banjar inilah yang kemudian mendirikan kerajaan di Kayutangi dengan nama Kerajaan Banjar di bawah Majapahit. Diserbunya Kayutangi oleh pasukan Majapahit membuat suku Dayak terpencar ke pedalaman. Cilik Riwut menyebutkan bahwa terpencarnya orang-orang Dayak pada saat peristiwa Kayutangi melahirkan sub-sub suku Dayak yang ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah saat ini. Mereka adalah Dayak Outdanum, Dayak Maanyan, Dayak Bakumpai, Dayak Dusun, Dayak Ngaju, dan sub-sub suku Dayak lainnya yang asal-muasalnya adalah satu suku, yaitu Dayak Outdanum. Terdesaknya ke daerah pedalaman itu pula yang menyebabkan suku Dayak pelan-pelan meninggalkan keahlian bahari yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Cilik Riwut menyebutkan peristiwa penyerbuan Kayutangi oleh Majapahit telah terjadi pada tahun 1350 Masehi. Artinya, bisa saja serbuan itu terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Jika benar demikian, maka serbuan Majapahit ke Kayutangi dan upaya penaklukan wilayah Kalimantan bagian selatan terjadi pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi dengan patihnya Gajah Mada. Dari Kayutangi, sebagian orang-orang Dayak yang ada menyingkir ke Amuntai. Kelompok ini kemudian dikenal dengan nama Dayak Maanyan. Di tempat itu orang-orang Dayak Maanyan mendirikan kerajaan yang bernama Nan Sarunai. Kerajaan Nan Sarunai terletak di pertemuan 3 sungai besar, yakni Sungai Tabalong, Sungai Negara, dan Sungai Balangan.
Letak yang strategis itu membuat Nan Sarunai dalam waktu sekejap berubah menjadi kota perdagangan yang ramai. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa kerajaan Nan Sarunai merupakan kerajaan tertua di Pulau Kalimantan. Dalam episode sebelumnya, admin juga telah membahas tentang penyerbuan Majapahit ke kerajaan Nan Sarunai, yang mana dalam penyerbuan tersebut Majapahit menghadapi Panglima Dayak Datuk Banua V. Kehancuran Nan Sarunai itu diratapi oleh suku Dayak Maanyan secara turun-temurun melalui syair sakral yang berjudul Nan Sarunai Usak Jawa. Makna harfiah dari Nan Sarunai Usak Jawa adalah Nan Sarunai dirusak Jawa. Dalam hal ini adalah Majapahit. Syair ini adalah sebuah syair yang mengungkapkan kepedihan dan kesedihan yang amat dalam dari suku Dayak Maanyan. Setelah runtuhnya Nan Sarunai, kemudian berdiri kerajaan Kuripan, kerajaan Daha, dan kerajaan negara Dipa di wilayah yang berdekatan dan dalam rentang zaman yang sama. Semua kerajaan itu berada di bawah hegemoni Majapahit. Cilik Riwut menyebutkan bahwa pada tahun 1350 Masehi, Majapahit telah menaklukkan sebuah kerajaan di Pulau Kalimantan bagian selatan, yaitu Kota Waringin, Sampit, Sungai Barito, Munir atau Pulau Laut, Sawaku atau Sebuku, Tabalong, Pasir, Tanjung Kute, Muara Kaman, dan Brau. Dengan demikian seluruh kawasan itu telah tunduk kepada Majapahit. Di Kalimantan Barat ada sebuah kerajaan kecil milik suku Dayak, yaitu Kerajaan Banapura yang tidak tunduk kepada Tanjung Pura. Banapura terletak di wilayah Mempawah saat ini. Kerajaan Banapura tidak meninggalkan informasi dalam bentuk tulisan, puing-puing istananya pun tidak lagi tersisa. Namun kisah tentang keberadaan kerajaan ini dituturkan secara turun-temurun di kalangan suku Dayak Bakati dan Dayak Kaanyan di Kalimantan Barat. Kerajaan ini pula lah yang dipercaya menjadi cikal bakal bagi Kesultanan Mempawah di kemudian hari. Ada sebuah legenda yang dituturkan turun-temurun di kalangan suku Dayak Bakati dan Dayak Kanayan yang mengisahkan peristiwa penyerbuan pasukan Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada kepada kerajaan Banapura. Peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Arya Magat yang diperkirakan terjadi antara tahun 1340 hingga tahun 1360 Masehi. Konon ketika armada pasukan Gajah Mada bersandar di pelabuhan Pontianak, prajurit Sandi dari Banapura mengetahuinya. Prajurit itu melaporkan kepada Baginda Raja Arya Magat bahwa armada pasukan Majapahit telah bersiap untuk menyerang Banapura. Mendengar hal itu, Raja Arya Magat menghimpun seluruh pasukannya. Arya Magat melakukan ritual mangkok merah dan mengedarkan mangkok itu kepada kepala suku Dayak Kanayan, Dayak Bakati, Dayak Rara, dan Dayak Banyadu. Mendapatkan mangkok merah dari Raja Arya Magat, sub-sub Dayak itu bersatu memperkuat pasukan Banapura. Begitu armada Majapahit mendarat melalui sungai Mempawah dan bergerak menuju kota raja, teriakan dan pekikan misterius bersaut-sautan dari balik hutan. Pasukan suku Dayak tidak hanya mengerahkan prajurit manusia, tetapi juga arwah para leluhur mereka yang juga ikut berperang. Pasukan arwah itu disebut Kamang Tariu dan Kamang Layu. Kamang Tariu bertugas merasuki prajurit-prajurit Dayak sehingga keberanian dan kemampuan tempurnya menjadi berlipat-lipat. Sedangkan Kamang Layu bertugas merasuki pasukan musuh sehingga menjadi lemas lunglai dan gemetaran kehilangan nyali. Pasukan Majapahit yang terkenal pemberani itu pun menjadi kehilangan nyalinya. Banyak di antara mereka tiba-tiba pingsan secara misterius, sementara yang tersisa menjadi gemetaran dan pucat pasi. Gajah Mada kebingungan menghadapi situasi itu. Meskipun dalam keadaan bingung, Gajah Mada tidak pernah panik. Dia mencoba berpikir tenang dan mencari siasat untuk bisa lepas dari cengkraman pasukan hantu dari suku Dayak yang disebut Kamang Layu. Gajah Mada mengatakan kepada pasukan Banapura yang mengepungnya bahwa kedatangannya ke Banapura bukan untuk berperang, melainkan untuk mencari sekutu. Gajah Mada meminta izin untuk diperkenankan menghadap Raja Arya Magat. Setelah pesan Gajah Mada itu disampaikan kepada Arya Magat, Raja Banapura itu mengizinkan Gajah Mada untuk menemui dirinya.
Ketika Gajah Mada menghadap Arya Magat, ia mengatakan bahwa kedatangannya bukan untuk berperang, melainkan untuk mencari sekutu dalam menghadapi ancaman serangan dari Kekaisaran Mongol. Majapahit menghimpun seluruh kerajaan di Nusantara bukan untuk mencari kekayaan, melainkan untuk menghimpun kekuatan. Gajah Mada mengajak Arya Magat untuk menjadi sekutu Majapahit. Tujuannya adalah untuk bersama-sama menghadapi serangan dari pasukan Mongol jika datang sewaktu-waktu. Mendengar penjelasan dari Gajah Mada itu, Raja Arya Magat setuju untuk bersekutu dengan Majapahit. Arya Magat memerintahkan para dukun untuk memulihkan pasukan Majapahit yang berada dalam cengkraman pasukan arwah Kamanglayu. Setelah para dukun melakukan ritual untuk memanggil pulang arwah-arwah Kamanglayu, semua pasukan Majapahit pun pulih kembali seperti sedia kala. Tak ada satupun prajurit Majapahit yang mati di tempat itu. Melihat hal itu, Gajah Mada menjadi takjub. Gajah Mada kemudian meminta bantuan pasukan kepada Arya Magat untuk memperkuat pasukannya dalam menaklukkan Sarawak. Kemudian dilanjutkan penaklukan Thailand untuk dijadikan pangkalan militer menghadang ancaman pasukan Mongol. Ada versi yang menyebutkan bahwa Arya Magat kemudian pergi bersama Gajah Mada menaklukkan Brunei dan Thailand. Namun versi lainnya mengatakan bahwa Arya Magat tidak pergi bersama Gajah Mada, namun memberikan bantuan pasukan kepadanya. Sebagai bukti persekutuan dan perdamaian antara Arya Magat dengan Gajah Mada menghadiahi sebilah keris yang bernama keris Susuhunan kepada Arya Magat. Keris itu konon hingga kini masih disimpan oleh keturunan Arya Magat. Sepeninggal Gajah Mada dan pasukannya, kerajaan Banapura berganti nama menjadi Kerajaan Bangkule Rajang yang artinya nyawa raja. Raja Arya Magat juga mendapatkan julukan baru yaitu Patih Gumantar yang artinya dia yang telah membuat gemetar Patih Gajah Mada. Kisah tentang Patih Gumantar alias Arya Magat kemudian tersiar di kalangan kerajaan-kerajaan dan rumpun-rumpun suku Dayak lainnya. Ketika itu, tradisi ngayau atau berburu kepala masih sangat umum di kalangan suku-suku Dayak. Ngayau atau berburu kepala manusia mempunyai banyak tujuan, namun yang paling umum adalah untuk menunjukkan superioritas dan pengakuan bagi seorang kesatria Dayak. Semakin perkasa korban yang berhasil dikayau, pengayaunya akan semakin disegani. Maka yang paling menjadi sasaran kayu adalah para panglima perang, kepala suku maupun raja. Nasib tragis menimpa Patih Gumantar ketika dia sedang tertidur lelap. Semua jimat dan kesaktiannya ditanggalkan. Kemudian beberapa orang dari suku Dayak lain menyusup ke istana dan berhasil mengayau sang raja yang pernah membuat Gajah Mada gemetaran itu. Kisah Mahapatih Gajah Mada dalam kaitannya dengan kerajaan-kerajaan suku Dayak tadi memang tidak mempunyai sumber yang autentik berupa tulisan yang berasal dari era ketika peristiwa itu terjadi, melainkan hanya berasal dari tradisi tutur. Admin tidak dapat membenarkan maupun menyalahkan kisah-kisah tadi, sebab ketika tradisi tulis belum dikenal, tradisi tuturlah yang menjadi kunci untuk menyibak misteri sejarah. Sementara tradisi tutur sendiri sangat mudah mengalami distorsi dari generasi ke generasi. Tetapi setidaknya dari kisah itu dapat menjadi gambaran bagaimana Gajah Mada menyatukan Nusantara, yakni bukan hanya dengan kekuatan militer saja, tetapi juga dengan kekuatan diplomasi. Kelihayan Gajah Mada dalam berdiplomasi inilah yang kemudian disebut dengan Ajian Sabdo Pamungkas, yang konon menjadi salah satu ajian andalan Gajah Mada. Kelihayan Gajah Mada dalam beretorika dapat dengan mudah mempengaruhi lawan bicaranya. Hal ini dibenarkan oleh kitab Negara Kertagama dalam pupuh ke-12 bait ke-4 yang mengatakan tentang Gajah Mada sebagai berikut. Di timur laut, rumah Patih Wilwatikta bernama Gajah Mada, menteri wira wijaksana, setia bakti kepada negara, fasih bicara, teguh, tangkap, tenang, tegas, cerdik, lagi jujur, tangan kanan Maharaja sebagai penggerak roda negara. Pemirsa, narasi ini diolah dan disusun dari berbagai sumber. Apabila ada kesalahan saya dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, sebelumnya saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran, kritik, serta koreksi silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.